Halo Sobat KPR, topik kali ini spesial untuk Sobat KPR yang lagi mau ngajuin KPR. Jadi kita akan bahas 5 hal yang sering ditanya seputar pengajuan KPR. Yuk kita masuk ke topik pertama. Pertanyaan pertama, berapa lama sih Pak proses KPR itu? Nah, umumnya dari dokumen lengkap diberikan ke pihak bank sampai dapat keputusan ya, itu berkisar antara 1 sampai 2 minggu. Nah, tapi ini sebenarnya tergantung juga sih seberapa banyak permohonan KPR yang lagi ditangani oleh bank tersebut. Jadi kalau misalnya memang banknya itu lagi banjir pengajuan KPR, otomatis nih prosesnya pasti akan lebih lama. Ya, namanya lagi banyak yang dikerjain ya, mau nggak mau ya. Nah, selanjutnya, dari sejak keputusan KPR, yaitu dapat persetujuan, hingga akad KPR, ini akan makan waktu antara 2 minggu hingga 1 bulanan ya. Loh, lebih panjang Pak. Ini karena mesti ngatur jadwal penjual, pembeli, notaris, dan pihak bank. Jadi agak lebih repot. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Sebaiknya mengambil bunga fix yang panjang atau yang pendek sih Pak? Nah, tips yang paling generik yang bisa kita berikan adalah kalau nih rumah atau propertinya ini tujuannya untuk ditinggali, maka baiknya ambil fix yang paling panjang. Kenapa? Biar stabilnya lebih panjang. Nah, tapi kalau tujuannya untuk dijual kembali, mungkin cukup ambil fix yang 2 atau 3 tahun ya. Nah, kalau lagi masa booming properti, ini malah cukup ambil fix yang 1 tahun aja udah cukup gitu. Kenapa? Karena ya biasanya harganya udah cepet naik dan bisa cepet laku terjual juga. Tapi ingat ya teman-teman, ini adalah tips generik. Buat dapetin tips yang terbaik, tentunya kita akan perlu tahu profilmu lebih lengkap dulu, supaya kita bisa berikan saran yang terbaik sesuai dengan profilmu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana Pak cara bandingin bunga KPR? Oke, langkah pertama untuk membandingkan bunga KPR adalah pastikan bunga KPR yang mau dibandingkan itu menggunakan istilah yang sama, yaitu bunga efektif. Yang kedua, jangan hanya bandingkan bunga fixnya aja, tapi bandingkan juga bunga floatingnya, bunga yang naik turun itu tuh. Karena bunga floating ini biasanya lebih panjang pengaruhnya di masa KPR kamu. Dan yang perlu kamu bandingkan berikutnya adalah besarnya penalti pelunasan dipercepat. Teman-teman perlu ingat di sini bahwa semakin bagus bunga yang ditawarkan oleh bank, artinya syarat debitur yang diinginkan oleh bank tersebut pasti makin tinggi. Jadi, teman-teman mesti tahu kalau yang nawarin bunga rendah itu kemungkinan syaratnya akan lebih berat. Nah, pertanyaan berikutnya, yang keempat, mending ambil KPR konvensional atau KPR syariah? Kalau dilihat dari cara perhitungan, sebenarnya nggak ada perbedaan antara konvensional dengan syariah. Bedanya hanya di istilah dan tata cara akad. Tapi yang pasti nih, kalau KPR syariah, itu besar cicilannya dari awal sampai akhir periode KPR itu udah jelas. Jadi udah jelas semua tuh berapa-berapanya dan tidak akan berubah. Jadi kalaupun bukan karena alasan keimanan, tapi buat kamu yang lebih suka yang pasti-pasti saja, KPR syariah bisa jadi pilihan terbaik buat kamu. Kita lanjut pertanyaan kelima. Pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan adalah, harus sudah kerja berapa lama ya supaya bisa ajukan KPR? Nah, khusus buat profesi wira swasta dan profesional, minimal sudah berusaha selama 2 tahun dan punya dokumen perizinan yang lengkap. Kalau untuk karyawan, ada bank yang memperbolehkan minimal kerja 1 tahun aja juga udah oke. Tapi di satu perusahaan yang sama. Tapi ada juga yang mensyaratkan minimal 2 tahun masa kerja.
di mana masa kerja ini bisa diakumulasi dengan masa kerja sebelumnya. Jadi, yang terpenting adalah status terakhirnya sudah jadi karyawan tetap. Nah, masa kerja yang sebelumnya itu bisa diakumulasi. Nah, inilah 5 pertanyaan favorit untuk pengajuan awal KPR. Udah terjawab semua ya? Buat kamu yang merasa video ini bermanfaat, sharingkan video ini ke teman-teman yang lain ya, supaya nggak salah ambil keputusan. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!